Hai, selamat pagi semuanya. Saya pagi ini lagi berada di Buperta Cibubur untuk latihan trekking bersama Aira dan Arsa. Cuma kebanyakan pikiran, jadi malah lupa bawa reward untuk mereka latihan. Jadi ini Aira, ini Arsa. Cuma tadi saya udah sempat latihan sama Aira untuk trek pendek tanpa makanan, karena Aira memang sedikit banyaknya sudah terlatih untuk tidak menggunakan makanan. Sedangkan Arsa hari ini cuma tadi jalan-jalan aja ya, Egel. Cuma jalan-jalan aja karena memang dia masih proses latihan, jadi masih pakai makanan. Jadi sebenarnya saya dari minggu lalu tuh memang nggak niat untuk bikin video ini, tapi ya sudahlah, karena hari ini juga tadi trekking tidak sesuai ekspektasi saya di latihan karena lupa bawa reward tadi. Jadi saya meluangkan sedikit waktu saya untuk bikin video ini. Tepatnya hari Jumat yang lalu. Sekarang hari Senin ya, berarti hari Jumat kemarin, minggu lalunya lagi, Poppy hilang. Poppy kabur ke jalan, dan selama 5 tahun dia di kennel itu dia tidak pernah lari ke jalan, tidak pernah, dalam kondisi apapun, termasuk saat saya omelin juga. Jadi ceritanya begini, kira-kira sebulan yang lalu itu Poppy gigit si Hachi atau Frankie, anak dari Mocha yang masih 3 bulanan atau nggak salah. Digigit dan kena sarafnya, sehingga Hachi ini jalannya selalu muter kiri, bikin lingkaran kiri. Jadi kalau mau jalan dari titik A ke titik B itu dia selalu muter-muter. Makan pun harus kami pegangin, minum pun harus kita pegangin supaya dia nggak jalan terus. Jadi nggak tahu kenapa dia nggak bisa berhenti untuk jalan. Jadi kita batasi ruang gerak dia di kandang. Kalau lagi kita santai, kita memang jadwal ngumbar ya, kita umbar. Situ kita perhatikan. Lalu beberapa minggu kemudian, sekitar 2 mingguan atau mungkin mau 3 mingguan, kondisinya sudah cukup baik. Sedikit sudah bisa jalan lurus. Lalu kita umbar, dan entah kenapa tiba-tiba Poppy mendekat dan menggigit sekali lagi. Dan saya saat itu kebetulan tidak ada di lapangan, ada di kursi. Istri dan anak saya ada di lapangan menemani Hachi. Tetapi kejadian itu cepat sekali, nggak ada yang bisa disalahkan untuk kenapa tidak mengawasi, karena memang saat itu kita sedang mengawasi. Tapi tiba-tiba Poppy datang dan menggigit. Yang pas saya lihat itu leher Hachi itu seperti ke belakang, seperti mendongak ke belakang, bukan ke atas. Dan saya marah sekali. Saya marahin Poppy, dan Poppy lari kabur ke arah kamar, dan saya sudah bersiap menunggu dari arah kamar, dan dia melihat saya dan dia kabur lagi. Biasanya memang Poppy kalau lagi nakal, atau Mocha, Coco juga ya. Kalau Coco mungkin lebih ngumpet itu di bawah meja laptop saya. Kalau Mocha dan Poppy itu kalau saya marah itu mereka kadang ada ngumpet di rumah ibu yang di depan kennel, tapi masih di dalam gang kami dan tidak pernah sampai ke jalan. Dan pada waktu itu saya sebenarnya tidak melihat Poppy lari ke arah gang ya, tapi yang saya lihat adalah Mocha dan Tutu lari ke arah rumah ibu, dan saya ikuti. Ternyata memang ada di sana Mocha lagi ngumpet. Akhirnya Mocha bisa saya bawa pulang, begitu juga Tutu pulang sendiri. Dan biasanya mereka ini pulang sendiri dan masih di area yang sangat aman. Tapi waktu itu saya mungkin berpikir Poppy ada di ngumpet di rumah itu juga. Jadi saya tidak terlalu mencari dia sebenarnya. Ya mungkin terlalu pede, atau memang nggak kepikiran bahwa
dia akan ke jalan, dan biasanya memang tidak pernah, biasanya selalu di rumah itu atau kadang di kandang belakang, di kandang umbar belakang, masih di area kennel kami juga. Jadi saya rasa untuk tingkat keamanannya cukup aman. Lalu saya balik dengan Mocha. Nggak lama kemudian, itu maghrib sudah mulai gelap. Nggak lama kemudian istri saya pergi untuk keluar sebentar, dan pas pulang saya sudah mulai curiga bahwa tidak ada Poppy yang mengikuti, karena biasanya kalau motor pulang itu pasti semua itu menyambut. Setelah saya sadar akan hal itu, saya langsung keluar gang. Saya tanya kiri kanan, pada waktu itu tidak ada yang melihat, Saya ke arah pom bensin juga tidak ada. Saya ke arah kiri, ke arah klaster sebelah sana, dan tidak menemukan dia. Lalu saya kembali lagi, itu kondisinya masih gerimis. Saya kembali lagi ke dia, dan saya kembali ke rumah, dan itu saya lakukan 2 kali 3 kali sampai ke kiri dan ke kanan tidak ketemu. Mungkin dia ngumpet juga, karena Poppy dan Mocha ini juga takut sama hujan, terutama suara geledek yang kencang sekali. Setelah jam 11 malam saya rasa saya tidak bisa menemukan, saya kembali ke kennel dengan berharap bahwa dia tidak lari ke jalan, dia masih ngumpet gitu. Karena di rumah itu ya saya cari sebenarnya tidak ada. Akhirnya besok pagi saya sadar bahwa dia tidak pulang, dan artinya dia sudah tidak ada di kennel. Dan saya cari, Sabtu pagi itu saya sebenarnya ada visiting, itu hari Jumat malam. Sabtu pagi saya ada visiting ke rumah klien. Jam 8 kurang sedikit itu saya ada di Indomaret pom bensin untuk ngisi pulsa. Begitu selesai, saya lihat anak saya sedang ada berbicara dengan petugas pom bensin di tempat isi bensin mobil tersebut. Lalu saya samperin dan saya tanya, kamu ngapain? Dia bilang dia menunjukkan foto Poppy ke semua orang yang ada di sana, maksudnya petugas pom bensin. Dan saya sangat terharu bahwa Hanson bisa melakukan hal seperti itu, dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak visiting. Saya telepon klien saya bilang kita cancel dulu, dan saya menemani Hanson naik motor untuk mencari Poppy keliling-keliling. Itu jam 8-an kalau nggak salah. Setelah kami berkeliling cukup lama, kami pulang. Jadi intinya gini, setelah saya mencari keliling keluar masuk kampung daerah kami, lalu saya balik, terus istri saya gantian dengan Hanson mencari lagi. Jadi itu yang kami lakukan setiap hari, dari pagi, siang, sore, bahkan kadang istri saya sampai malam, dan saya malam biasa menempelkan flyer anjing hilang. Dan kalau hujan, besok malamnya saya copot, saya pasang yang baru lagi. Hari Sabtu siang istri saya sempat nanya sama tukang bubur langganan yang di seberang pom bensin, dan dia lihat jam 9 pagi tadi ada anjing seperti Poppy di pom bensin sedang berkeliaran. Dan itu waktunya itu mungkin beda 1 jam dengan pas saya mencari ya. Makanya saya bilang saya percaya dengan yang namanya ruang dan waktu. Kalau memang sudah ruang dan waktunya benar, pasti akan ketemu. Makanya sering kita dengar istilah orang bilang kebetulan ya. Sebenarnya buat saya itu bukan kebetulan, tapi memang ruang dan waktunya sudah pas. Sudah menjadi jalannya. Jadi intinya selama seminggu itu kami melakukan terus pencarian, dan ada sih beberapa teman yang DM atau Messenger, bahkan WA, Bang Kenny ini ada foto, ada informasi seperti ini, dan saya lihat bukan, ada yang benar mirip Poppy, cuma sedikit berbeda di markingnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan mendukung dan memberikan informasi kepada kami. Saya sangat menghargai itu, sangat respect. Oke guys, jadi ini hari kelima saya gantian sama istri, dari pagi sampai sore, kadang istri saya sampai malam, ganti-gantian keluar masuk gang, sekedar mencari siapa tahu Poppy nongol gitu ya.
Yang saya harapkan cuma semoga belum diambil orang, karena kalau masih berkeliaran masih ada harapan untuk ketemu atau dia pulang sendiri. Minta doanya ya teman-teman, semoga Poppy bisa lekas ketemu lagi. Lalu seminggu kemudian, seminggu setelah hari Jumat itu, tepatnya di hari Sabtu sore jam 3-an lah ya, jam 3-an sudah mau hujan deras dan geledeknya itu kencang sekali. Akhirnya ketika mau hujan, saya mau ke dapur mau bikin kopi. Saya melewati kamar dan saya melihat Hansen sedang berdoa ditemani ibunya dan beberapa anjing kami yang memang diumbar. Semua itu di kamar. Tapi pada waktu itu saya nggak lihat Mocha. Sekilas saya nggak ngeliat Mocha, tapi setelah saya tanya istri saya bilang ada Mocha. Setelah kejadian Mocha pergi, ada Mocha di sana. Lalu saya bikin kopi dan ketika saya balik, saya lihat Hansen menangis dengan kencang karena dia sedih. Poppy udah seminggu belum ketemu. Jadi saya dan istri saya menenangkan Hansen pada waktu itu. Mungkin ada sekitar beberapa menit. Lalu saya menyadari bahwa di kamar tidak ada Tutu dan tidak ada Mocha. Dan saya balik lagi ke lapangan, ke saung tempat kami duduk. Saya mencari Mocha dan Tutu dan ternyata ada Tutu di bawah meja. Saya angkat Tutu bawa ke kamar. Di situ saya tanya istri saya, Mocha kayaknya nggak ada. Lalu kita bagi tugas, kami mencari se-kennel dan tidak ada. Lalu saya keluar ke gang dan itu sudah mulai hujan agak deras. Dan tukang burung di depan gang, depan kennel kami bilang, "Om cari anjing ya?" "Iya." "Oh tadi ada depan toko saya nih, saya mau tangkap, mau balikin, tapi kabur." Nah kabur, lalu ke arah tukang galon, dan tukang galon juga kata tukang burung ini ya mungkin mereka tidak berani sama anjing, diusir dan lari ke arah kiri. Dan saya balik lagi naik motor, saya cari di bawah hujan yang sangat deras dan suara petir yang sangat kencang. Saya cari mendekati 700 meter kalau saya nggak salah. Saya tanya sama beberapa mbak-mbak yang sedang meneduh dan salah satu dari mereka bilang ada lihat anjing kecil lari ke arah Allure Mansion, jadi ke arah kiri dari kennel saya. Saya kejar, saya cari lagi sampai di Allure Mansion. Allure Mansion itu adalah perumahan, cuma di jalan rayanya ya, jalan rayanya itu jaraknya sudah 1 kiloan lah, 1 kilo lebih. Saya tanya sama ada orang yang jualan, dia bilang ada lihat anjing kecil coklat, bulunya agak panjang, lari ke arah kanan, berarti kembali lagi ke arah kennel. Saya putar balik lagi, saya susuri lagi sepanjang jalan, dan saya waktu itu belum masuk gang ya, karena di sepanjang jalan kampung sawah, kampung Pabuaran itu gangnya banyak sekali, dan begitu masuk gang banyak gang lagi. Nah itulah yang seminggu kemarin itu kami, saya dan istri saya dan Hansen keluar masuk gang itu untuk mencari Poppy. Jadi saya menyusuri jalan rayanya dulu sampai ke kennel. Saya tanya sama tukang burung lagi, apa ada lihat? Dia bilang belum. Saya balik lagi ke arah Allure Mansion, lurus lagi sampai gereja Servasius. Ya, itu ketika saya mau lewat lagi ke arah Green Park, ke arah apa itu namanya, Puri Gading, ternyata agak banjir ya, jadi dan macet. Saya rasa saya harus putar balik. Itu sekitar sudah 2 kilo lah mungkin. Saya balik ke Allure Mansion, arah Allure Mansion, dan tanya sama orang yang mengatur gang, mengatur lalu lintas. Dia bilang dia lihat ada warna coklat lari ke arah kennel saya, sedangkan saya belum sebut namanya waktu itu. Dan ya udah, akhirnya saya balik ke kennel dan ternyata tidak ada. Malam minggu itu saya cukup depresi, saya cukup galau. Jadi saya video call dengan beberapa teman baik saya, curhat, dan akhirnya saya tidur. Nah pagi-paginya jam 5 saya bangun seperti biasa. Lalu saya naik motor mencari
namanya Mocha bersama Hansen. Kami susuri jalan lagi dari kennel saya sampai ke bundaran Kecapi, balik lagi ke arah Keranggan, putar balik dari Hankam dan ujung aspal, dan memang tidak ketemu ya. Dan ketika saya kembali ke arah kennel, tepatnya di depan pom bensin, saya ketemu sama mertua saya dan keponakan saya yang baru tiba dari Solo. Saya tanya mau kemana, katanya mau mencari Mocha juga di arah gereja. Begitu saya masuk gang, istri saya lari dan berkata bahwa Mocha ada di gereja, tepatnya di rumah pendeta yang persis di belakang tembok lapangan latihan saya. Dan ternyata memang benar ada di sana, dan saya jemput. Saya tanya istri saya kenapa bisa tahu ada di sana. Dia mendengar suara gonggongan Mocha. Jadi kami sekeluarga itu hafal dengan gonggongan anjing-anjing kami, dan itu sangat penting supaya just in case ada sesuatu hal yang terjadi seperti kejadian ini, kita bisa tahu ini adalah gonggongan anjing kita. Dan puji Tuhan memang sudah ketemu, dan akhirnya ketemu juga. Dia lari ke sini, jadi dia muter jauh sekali dan sampai balik lagi ke belakang kennel, tepatnya di belakang gereja. Jadi itu belakang sana itu kennel saya. Puji Tuhan, tinggal Poppy yang harus kita cari. Terus saya berpikir lagi, mungkin ya Mocha itu kan 2 tahun pertama dia dari lahir itu dia hidup liar di gereja itu, karena dulu punya pemiliknya adalah pendeta yang dulu. Mungkin dia 2 tahun hidup di sana, dia berkeliling berkelana, walaupun setelah itu 8 tahun hidup dengan saya dan tidak pernah kembali ke gereja itu lagi. Mungkin ya, saya nggak tahu namanya naluri dari seekor hewan seperti anjing ini. Dia mencari jalan, mencium dan merasakan bahwa ini adalah tempat dia yang dulu. Dan mungkin kalau kita manusia bisa berpikir, oh sekarang udah ada tembok nggak bisa tembus, tapi tidak dengan anjing. Mungkin mereka berpikir masih bisa tembus. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, semua itu ruang dan waktu. Kalau pagi itu saya tidak bangun dan tidak mencari, atau mungkin lebih siang saya mencari, mungkin Mocha sudah di gereja dan mungkin pergi lagi ya, who knows gitu loh, who knows. Dan saya dan keluarga juga berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bantu share, menginformasikan Mocha dan Poppy ya. Walaupun sekarang Poppy masih belum balik, tapi ya saya tidak mau negatif thinking terlalu jauh dengan kondisi dan situasi yang ada di sini, di tempat saya ini. Saya masih berharap dan mempercayai ruang dan waktu itu. Memang kalau memang sudah waktunya, saya entah itu sengaja atau tidak, saya akan ketemu dengan dia lagi, atau dia akan kembali dengan sendirinya. Jadi saya mohon dengan sangat-sangat teman-teman, bagi yang melihat, menemukan, khususnya di daerah saya ini, bisa menginformasikan kepada saya via Instagram, karena saya terus terang memang tidak terlalu aktif menjawab postingan komen di YouTube. Dan buat teman-teman yang mungkin jauh dari kami, saya harap minta bantuan doanya yang terbaik. Anjing itu buat saya sama saja, seperti yang saya sering bilang kepada teman-teman. Mungkin kalian melihat saya main dengan Malinois, German Shepherd, masuk air, Arsa ini import, Aira ini import. Saya menggunakan mereka ini karena memang fungsi dan tugas mereka untuk karir saya, untuk pelatihan saya. Tetapi saya butuh juga anjing-anjing yang bisa saya manja-manja, saya sayang-sayang. Bukan berarti mereka tidak bisa, tapi sekali lagi karena fungsi. Makanya saya piara anjing-anjing mongrel, campuran seperti Mocha, Coco. Yang 2 ini saya adopsi. Coco dibuang orang, lalu ada tackle yang bisa saya manja-manja. Jadi buat saya sebenarnya anjing sama saja.
Yang membedakan hanya memang rasnya, jenisnya, itu pun karena tugas dan fungsinya. Oke teman-teman, saya rasa saya harus kembali ke rumah untuk ngasih makan anjing. Setelah itu saya harus keliling lagi untuk mencari. Doakan yang terbaik. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Oh ya, sudah mau menjelang Natal, saya mungkin lebih awal mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga lebih sukses di tahun kemudian. Saya Kenny Rao.